Makanya di Serui, di kota saya besar itu ada namanya gadis-gadis Prancis, peranakan Cina Serui. Jadi mereka itu kulitnya putih tapi rambut keriting ya. Jadi mereka biasanya jadi primadona kalau di sekolah itu. Terus ada juga yang nikah dengan orang Jawa ya disebut mujair ya, muka Jawa tapi asli Irian ya karena sudah kawin-mawin dengan Jadi menarik. penduduk setempat ya. Ada istilah apa lagi, Pak? Mungkin tidak disadari oleh orang-orang luar Papua bahwa sebenarnya orang-orang Papua itu cinta damai. Nah, budaya-budaya lokal seperti bakar batu sebenarnya berasal dari filosofi cinta damai itu ya. Tanah, kemudian gunung, sungai itu dianggap sebagai mama ya, sebagai rahim ibu ya. Cuma karena kemiskinan mereka menjual tanahnya, padahal itu sangat disayangkan sebenarnya karena tanah adalah bagian yang sangat penting ya. Merdeka. Kita bertemu lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro. Hari ini saya ingin membahas tentang Papua dan dinamika sosial yang ada di dalamnya. Saya ditemani oleh Pak Ridwan Al-Makassari. Beliau adalah dosen ilmu politik dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Selamat datang di studio. Ya, makasih Mas Harto. Jelas wajahnya bukan orang Papua, tapi mengapa memiliki kedalaman tentang Papua? Ya, Mas Harto, pertama makasih. Saya mungkin dikenal sebagai orang Papua rambut lurus. Ya, saya menyelesaikan masa kecil dan menyelesaikan sekolah di Papua di satu pulau yang bernama Pulau Yapen. Ibu kotanya itu Serui. Jadi Serui ini kota perjuangan yang banyak melahirkan para pejuang Papua ya, termasuk salah satu mantan gubernur Freddy Numberi ya. Saya merasa bahwa orang-orang Papua itu sering dipersepsikan sebagai orang yang keras ya, orang yang kasar, tapi pengalaman saya waktu kecil itu menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya sangat ramah ya, friendly ya. Saya bahkan sering bermain dengan mereka, bahkan nginap di rumah teman-teman orang Papua ya. Mereka juga kadang nginap di rumah. Jadi menurut saya tidak ada sekat yang memisahkan baik secara etnis maupun keagamaan ya. Mereka kalau kita ketemu itu biasanya senyum dan menanyakan kabar ya. Saya pikir ini sampai hari ini itu belum berubah ya. Ya. Saya sering mendengar dan sangat sering juga bertemu dengan orang-orang yang non penduduk asli ya, tapi datang dari Papua, bahkan Tionghoa, bahkan orang kulit putih sekalipun ya, orang Jawa nggak usah dihitung. Kelihatannya Papua ini sebenarnya sebuah daerah yang sangat majemuk sekali dan termasuk Bapak sendiri ya sudah ada di sana. Bagaimana kemudian proses kemajemukan itu dijaga di tanah Papua? Iya Mas Harto, pertama Papua sendiri sebenarnya tidak tunggal ya. Papua itu sangat majemuk, kurang lebih ada sekitar 155 suku yang hidup di tanah Papua yang terbagi dalam 7 wilayah adat ya. Kemudian dari segi bahasa kurang lebih mungkin mereka berbicara dalam ratusan bahasa ya yang berbeda dan tidak saling bisa berkomunikasi. Tapi untungnya kita punya bahasa Indonesia yang mempertemukan mereka itu ya. Kemudian dari segi geografi sendiri, Papua sebenarnya terbagi ke dalam 2 geografi yang menentukan struktur kehidupan masyarakatnya dan mata pencahariannya. Yang pertama itu adalah masyarakat Papua yang berada di pegunungan atau dataran tinggi. Ini mereka biasanya hidup dengan berburu, dengan berkebun, dan juga memelihara babi ya yang disebut wam ya. Kalau di daerah pesisir pantai biasanya mereka lebih banyak meramu sagu, kemudian mencari ikan sebagai nelayan ya, dan sebagian juga berjualan. Kalau orang-orang yang dari daerah pegunungan biasanya mereka cenderung agak hati-hati ya, agak cenderung tidak terlalu membuka diri dengan orang-orang yang
baru mereka kenal ya, beda dengan masyarakat Papua yang hidup di pantai, Pesisir ya. pesisir pantai seperti itu. Jadi sebagai orang yang lahir di sana berhadapan dengan dua jenis masyarakat Papua ini, Bapak bisa mengenali dengan cepat sekali. Iya, karena biasanya juga kelihatan dari struktur tubuhnya ya. Kita bisa membedakan terus bahasanya ya. Kalau masyarakat pantai itu terutama yang di wilayah Saireri disebut seperti itu, misalnya yang berada di Serui, Biak atau di Kepala Burung, mereka cenderung sudah lebih, kulitnya itu tidak terlalu hitam ya, tidak, mereka kebanyakan juga sudah ada yang istilahnya yang kawin mawin dengan orang Cina ya. Makanya di Serui, di kota saya besar itu ada namanya gadis-gadis Prancis, peranakan Cina Serui. Jadi mereka itu kulitnya putih tapi rambut keriting ya. Jadi mereka biasanya jadi primadona kalau di sekolah itu. Terus ada juga yang nikah dengan orang Jawa ya, yang disebut mujair ya, muka Jawa tapi asli Irian ya, karena sudah kawin mawin dengan Jadi menarik. penduduk setempat ya. Ada istilah apa lagi, Pak? Ya ada beberapa saya nggak lupa. Makassar. Kalau Makassar itu biasanya dibilang orang Makate ya, orang sama orang-orang Papua itu rambut lurus ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana peran masyarakat pendatang ya dalam hubungan antara masyarakat Papua tadi yang di pegunungan dan di pesisir? Apa peran mereka di sana? Iya. Kalau masyarakat pendatang itu biasanya mereka memiliki asosiasi-asosiasi, Mas Arto ya. Misalnya komunitas Jawa itu punya organisasi sendiri. Ya. Kemudian komunitas Sulawesi Selatan itu punya KKSS itu. Demikian juga yang dari timur Pulau Bomora, dan hampir semuanya memiliki asosiasi, dan asosiasi ini yang sering berhubungan ya dengan penduduk setempat, dan bahkan difasilitasi oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi ya. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan secara reguler untuk membicarakan berbagai persoalan ya. Kalau ada misalnya kasus yang paling sering itu kan kasus misalnya ada perkelahian antara orang pendatang dengan orang Papua. Ini kan bisa memicu ketegangan ya. Biasanya dalam kondisi seperti itu ketua dari perkumpulan itu biasanya difasilitasi oleh pemerintah kota biasanya. Ya. Biasanya dalam konteks masyarakat yang begitu majemuk, dalam arti masyarakat Papua asli, juga lahir banyak budaya-budaya yang menarik ya. Bisa digali lebih dalam tentang apa itu bakar batu, mengapa kemudian dia menjadi sebuah simbol penting dalam adat tradisi masyarakat Papua. Iya, saya kira yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang luar Papua bahwa sebenarnya orang-orang Papua itu cinta damai. Nah, budaya-budaya lokal seperti bakar batu sebenarnya berasal dari filosofi cinta damai itu ya. Nah, budaya bakar batu ini sebenarnya sudah ratusan tahun hidup di wilayah Pegunungan Tengah ya. Misalnya di wilayah masyarakat suku Dani, Lanijaya, Pegunungan Bintang. Jadi mereka biasanya mengadakan bakar batu itu sebagai bentuk pertama kesyukuran karena ada kelahiran atau hasil panen melimpah, itu mereka mengadakan seperti itu. Tetapi juga bakar batu bisa diadakan pada saat kematian, bahkan pada saat ada perdamaian ketika peperangan ya. Jadi dibuatkan lubang besar, kemudian diberi alas lubang itu, dan kemudian batu-batu yang dipanaskan membara itu diturunkan ke lubang tersebut. Setelah itu baru perempuan Papua itu memasukkan umbi-umbian, petatas, ubi, kemudian ditutup, dikasih daun pisang, tanah, sehingga kemudian dia memiliki derajat kematangan, dan itu sangat nikmat ketika mereka makan bersama dan semua merasa bersyukur di situ. Masyarakat Papua melihat alam dalam bentuk yang mungkin jauh lebih personal, menyebutnya ibu, mama gitu ya. Apa yang menarik dari sudut pandang itu dan bagaimana diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, bagi orang Papua
tanah, kemudian gunung, sungai itu dianggap sebagai mama ya, sebagai rahim ibu ya. Dan rahim ibu itu yang kemudian memberikan mereka berkah dengan umbi-umbian, ikan dan sebagainya. Sehingga bagi masyarakat Papua secara umum, tanah itu sangat penting dan terkait dengan identitas mereka. Cuma karena kemiskinan mereka menjual tanahnya, padahal itu sangat disayangkan sebenarnya karena tanah adalah bagian yang sangat penting ya. Kemudian dalam berbagai prakteknya itu beberapa masyarakat di Papua Barat dan di Papua itu memiliki semacam kearifan lokal untuk melakukan konservasi ya. Misalnya budaya Sasi misalnya. Budaya Sasi itu adalah kearifan lokal agar orang tidak semena-mena mengambil sesuatu dari laut atau dari alam ya. Ada waktu-waktu tertentu untuk mereka bisa mengambil teripang dari laut. Jadi ada hukum adatnya gitu kan Pak? Ada. Kalau orang yang melanggar hukum adat tersebut nanti akan disanksi ya, akan diberi sanksi Mas Harto ya. Misalnya di Enggros di dekat kota Jayapura itu ada namanya hutan perempuan ya. Jadi yang bisa masuk ke situ hanya perempuan saja ya, dan hanya waktu-waktu tertentu Mas Harto. Jadi kalau ada yang melanggar aturan tersebut mereka akan dikenai sanksi secara adat ya. Bagaimana kemudian hari ini relasi antara adat tersebut, sudut pandang terhadap alam yang juga seperti ibu dalam masyarakat yang generasinya semakin lama semakin modern. Kalau katakanlah hari ini kita punya generasi Gen Z, sebentar lagi Alpha. Membangun kesadaran kearifan lokal ya, atau local wisdom kepada generasi muda ya, atau Gen Z secara khusus itu biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial ya. Lembaga-lembaga sosial bahkan juga difasilitasi oleh Kesbangpol ya. Kesbangpol atau pemerintah kota ya. Oh gitu ya Pak? Masing-masing kota mereka biasanya mengajak generasi muda itu untuk peduli kepada alam ya, menanam mangrove bersama misalnya di laut, kemudian membersihkan sungai yang kotor dan sebagainya. Jadi artinya secara terstruktur ini didorong gitu Kak Pak? Ya itu mungkin harus dilihat lebih jauh ya, karena saya melihat kadangkala juga itu berbasis proyek ya. Ada lembaga internasional yang memberikan dana untuk bidang lingkungan, tetapi dari pemerintah kota itu juga biasanya mereka punya keterbatasan sumber daya ya. Jadi hanya beberapa yang bisa mereka lakukan untuk memberikan penyadaran itu kepada generasi muda ya. Iya. Karena juga cukup menjadi polemik ketika kita melihat generasi muda Papua yang diidentikan juga dengan alam dan hutan, seolah-olah ini zaman dulu ketinggalan zaman. Padahal kita juga perlu melihat generasi Papua yang melek teknologi dan banyak sekali bukti-bukti nyata tentang kemampuan mereka di dunia internasional juga bahkan. Tapi di satu sisi pasti ada pergeseran terhadap cara pandang khususnya dalam masyarakat adat ya. Ini terjadi juga di berbagai suku, di Batak lah, di Sunda, dan tentu jadi menarik bagaimana peran dari masyarakat adat menjaga hal-hal tersebut gitu. Ya saya kira di Papua itu kan ada beberapa tanah yang dianggap tanah ulayat ya. Tanah adat yang biasanya menjadi problem itu ketika datang perusahaan dari luar ya. Kemudian mereka membeli dan selanjutnya mereka kadang itu tidak lagi menghormati kearifan lokal yang ada ya. Betul. Nah kita lihat beberapa tahun terakhir waktu saya masih aktif mengajar di sana itu sempat misalnya terjadi banjir besar ya di Jayapura, kemudian ya di beberapa kota lain ya. Ini kan membuktikan bahwa alam yang dahulunya sangat lekat dengan identitas masyarakat Papua itu cenderung sudah mengalami pergeseran ya. Jadi ada beberapa pemerintah kota yang kemudian memberikan semacam aturan untuk tidak menjual tanah itu kepada orang luar. Saya pikir model-model seperti ini mungkin sangat baik ya untuk menjaga kelestarian tanah orang milik Papua ya. Biasanya yang
menyedihkan itu adalah orang-orang Papua yang mungkin secara tidak sadar menjual tanahnya baik untuk perusahaan maupun untuk perorangan yang dibangun untuk kepentingan komersial. Ya. Biasanya mereka kemudian kehilangan tanah dan kadangkala menjadi orang miskin dan marginal ya. Itu kasihan karena mereka pemilik tanah tersebut akhirnya kemudian ngontrak dan tidak memiliki tempat tinggal ya. Jadi seolah-olah mereka ini adalah pemilik tanah yang menjadi tamu di Ya. negerinya sendiri. Saya kira banyak Ini di kejadian-kejadian seperti pedalaman atau di di kota kota terjadi? juga ada. Di kota terutama di kota itu mereka menjual tanahnya ke orang luar ya. Kemudian dibangun pertokoan, dibangun perumahan ya. Ya. Sehingga kemudian mereka sendiri akhirnya tersisih ya. Ada istilah juga yang saya dengar satu tungku tiga Tungku tiga batu ya. Apa artinya itu, Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Papua ini filosofinya kan sebenarnya selalu ingin hidup damai ya. Nah, satu tungku tiga batu ini adalah kearifan lokal yang hidup di wilayah Fak-Fak atau Papua Barat ya. Jadi kalau kita mengikuti sejarah secara cermat itu dahulunya sering terjadi peperangan ya. Antar suku Peperangan antar suku ya. 1600-an dan sebagainya itu. Kemudian pada titik tertentu kemudian mereka bersepakat untuk menghentikan perang. Mereka akhirnya membuat semacam kearifan lokal dan waktu itu sebenarnya konteksnya itu agama sudah masuk. Jadi 3 agama utama waktu itu selain dinamisme dan animisme yang dianut oleh penduduk Papua sebelum kedatangan agama tersebut adalah Islam, kemudian Protestan dan Katolik. Ini yang mereka sebut sebenarnya 3 batu ini. Jadi meskipun mereka berbeda secara agama, tetapi kemudian sangat rukun seperti itu. Makanya di Fak-Fak itu ada yang disebut dengan agama keluarga ya, bahwa dalam satu keluarga itu ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Protestan, ada yang beragama Katolik dan itu tidak ada masalah seperti itu. Ini yang penafsiran awalnya. Tapi ada penafsiran baru juga Mas Harto. Redefinisi baru ini dilakukan oleh pemerintah kota Fak-Fak bahwa tiga batu itu mengacu kepada adat, kemudian agama dan pemerintah. Nah ini yang sebenarnya maksudnya bagus. Misalnya, tapi ini arahnya sebenarnya ke sosial politik. Betul. Misalnya ketika bupatinya itu Islam, maka kemudian wakilnya itu adalah seorang Protestan dan sekdanya adalah Katolik. Tapi kalau urusan-urusan politik kemudian kan ini terjadi gesekan ya sebenarnya. Ini redefinisi yang belakangan ini cukup kontroversial karena banyak juga yang cukup menentang. Tetapi 3 tungku yang dimaksud, 3 batu yang dimaksud di situ sebenarnya referensinya ke agama yang berbeda-beda itu. Kalau redefinisi baru itu yang adat, agama dan pemerintah itu ya. Kita tahu masyarakat Papua sangat terbuka. Tapi kemudian bagaimana relasi yang dibangun antar agama ini baik oleh para pemuka agamanya maupun juga oleh masyarakatnya gitu. Iya, mungkin kita harus tahu ininya dulu ya, sejarah masuknya agama-agama ini ya, agama-agama dikatakan agama-agama besar ya. Jadi Papua sebelum kemasukan agama-agama itu adalah masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme, Mas Harto. Dan sebagian sampai sekarang itu di beberapa pedalaman itu masih ada yang mempraktekkan pemahaman animisme dan dinamisme tersebut. Itu masih banyak tuh, Pak? Masih ada juga. Nah, agama yang dipersepsikan ya kalau kita berbicara tentang agama di Papua, orang-orang selalu mengatakan pertama masuk itu agama Kristen, tetapi sebenarnya berdasarkan catatan sejarah yang valid, yang pertama itu agama Islam dan itu di wilayah Papua Barat. Pada abad ke-15 itu pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang Cina sudah berinteraksi dagang dengan orang-orang di
di Fak-Fak wilayah Papua Barat, dan akhirnya kemudian mereka kawin mawin dan mereka berkembang itu di 3 kantong wilayah ya, di wilayah Fak-Fak, Sorong, dan Kaimana dan sebagainya seperti itu. Nah, Kristen itu masuk pada tanggal 5 Februari 1855 Oh, dan dibawa oleh misionaris Otto dan Gessler ya, seperti itu, dan mereka berkembang di wilayah pegunungan ya. Karena memang orang Islam waktu itu tidak menyebarkan agama di wilayah pegunungan, hanya di pesisir kemudian karena di pesisir pedagang aja ya. mereka cukup Ya, itu. ya, ya. Jadi orang-orang yang dari misionaris ini kemudian yang memberi garam dan terang istilahnya itu ya, membaptis dan mengenalkan Yesus Kristus dan Bible ke Di pegunungan pegunungan. ya. Dan itu banyak sekali yang kemudian akhirnya menganut Protestan, dan belakangan kemudian masuk juga wilayah Katolik ya, seperti itu. Tapi Katolik itu dari segi jumlah dia nomor 2 setelah Protestan ya, seperti itu. Ya. Apa tantangan dalam menjaga kerukunan antar 3 agama itu? Kita melihat di beberapa daerah pernah terjadi juga ya konflik-konflik antar agama. Saya belum pernah mendengar ada konflik agama di Papua antar suku, Perang suku ya. membaca ya, Ah, baca. Tapi agama kayaknya nggak ada. Seingat pengalaman Pak Ridwan juga sama. sebenarnya kalau konflik antar agama itu sampai tahun 1998 itu hampir tidak ada, Mas Arto. Jadi relatif itu kehidupan beragama sangat Harmonis. harmonis ya. Nah, proses ketegangan antar agama terutama Kristen dan Muslim itu pecahnya itu setelah 1998 ya, dengan waktu itu misalnya masuknya kelompok Salafi Jihadi, Laskar Jihad. Ketika mereka kalah di Ambon dan terjadi perdamaian, akhirnya banyak yang menyebar ke Papua dan kemudian menyebarkan paham-paham yang berbeda seperti yang dianut oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya. Ini yang kemudian memberikan gesekan pertama. Kemudian yang berikutnya itu ketika terjadi proses reformasi itu kan banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang menegakkan peraturan syariah berbasis Islam ya. Misalnya di daerah Tasikmalaya, Cianjur, Sulawesi Selatan, Bulukumba, kemudian di NTB dan sebagainya. Ya. Nah, di Papua ketika itu, terutama di Manokwari ingin membuat Perda Injil ya. Ini yang menimbulkan ketegangan seperti itu. Kemudian ada lagi kasus pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dianggap sebagai bagian dari Islamisasi. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah di sana itu ada forum kerukunan umat beragama yang kemudian sering dengan masyarakat sipil yang lain, kampus dan pemerintah yang mendukung, yang kemudian bisa membuat itu lebih damai. Jadi ketika konflik-konflik ini terjadi, apakah ini sudah tidak lagi melihat masyarakat yang mana, mau Papua asli, mau pendatang, kemudian dikategorikan sebagai satu isu, atau ini yang terjadi di masyarakat pendatang saja, Pak? Arahnya lebih ke agama jatuhnya ya, karena kan ada. Jadi bukan pada masyarakat Iya. asli atau masyarakat pendatang? Iya, karena ada orang Papua itu juga yang beragama Muslim, jadi terjadi ketegangan ya seperti itu. Tapi syukur ketegangan tersebut tidak sampai seperti konflik yang mematikan di Ambon ya tahun 1999 sampai 2001 itu ya. Ya, sebagai dosen ilmu politik tentu saja ini jadi perhatian juga ya Pak. Bagaimana Bapak melihat ini di masa depan? Apakah ini tetap menjadi satu potensi konflik yang bisa membesar, dan kalaupun bisa terjadi, apa solusi atau sudut pandang yang Bapak lihat sebagai anak Papua sendiri gitu? Apa bentuk-bentuknya? Apakah FKUB cukup? Apakah masyarakat adat perlu turun kembali? Apa yang Bapak lihat dan mungkin sudah terjadi dan dilakukan untuk menjaga nilai-nilai itu? Ya, saya kira potensi untuk ketegangan bahkan konflik antar agama itu relatif terbuka ya ketika
masyarakat Papua ini yang heterogen itu mendapatkan asupan agama yang berbeda dengan yang diterima oleh ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah ya. Misalnya dengan munculnya gerakan Islam transnasional ya. Misalnya Salafi yang sangat ketat terhadap agama, atau gerakan Hizbut Tahrir yang ingin mendorong pendirian negara Islam atau Khilafah Islam. Ini yang biasanya memancing keributan ya, Ya, itu karena tapi terjadi juga di Pulau Jawa itu. iya, itu akhirnya juga Sampai juga ke bergeser ke Papua, sampai ke Papua. Nah, dalam kondisi seperti ini saya pikir harus ada semacam sinergi dari FKUB, kemudian Kementerian Agama, ormas-ormas Islam yang moderat ini untuk sering memberikan siraman-siraman rohani yang lebih mengarah kepada pemikiran-pemikiran yang moderat. Terakhir kapan ke Papua pulang? Sekitar tahun 2020 ya. 2020, sebelumnya itu saya melakukan riset 2018 ya. Melakukan riset tentang gerakan Islam transnasional. Saya sempat menjadi staf khusus di FKUB Papua yang merancang kegiatan-kegiatan perdamaian, training, dan apapun yang terkait dengan dialog. Bahkan kami sempat dengan tim FKUB turun langsung ke Tolikara ya, dan saya waktu itu dengan beberapa petinggi FKUB Papua kita melakukan riset, fact finding, dan bukunya sudah diterbitkan juga itu dari data itu seperti itu. Ada metodologi pendekatan yang mungkin menarik yang bisa di-share tentang bagaimana menjaga kerukunan itu versi Papua ya. Versi Papua ya. Iya, saya kira sebelum FKUB lahir sebenarnya yang duluan lahir itu Forum Kerukunan Para Pimpinan Agama. Jadi sebelum FKUB bentukan pemerintah terbentuk ini para pimpinan agama di Papua itu sering berkoordinasi ya, berkumpul seperti itu. Dan kemudian mereka melakukan beberapa terobosan yang menurut saya sangat maju ya untuk Papua itu. Misalnya pada tanggal 5 Februari 2002 itu mereka membentuk semacam slogan Papua Tanah Damai. Jadi itu kemudian menjadi semacam gerakan masif di Papua, bahwa Papua ini harus dijadikan tanah damai yang berdasarkan dengan nilai-nilai agama tersebut. Itu salah satunya. Mereka bahkan FKUB pergi ke Filipina belajar tentang kerukunan ya, ke Mindanao. Dan ketika pendeta Lipius Biniluk yang waktu itu menjadi ketua, saya berapa kali diminta menyusun proposal untuk kita melakukan anjang sana ke beberapa kota ya, termasuk di Manado dan di Pulau Jawa ketika itu. Ya, melihat tren juga ya. Artinya kalau kita belajar pada konteks budaya dan antropologi, masyarakat Indonesia ini cenderung terbuka. Sehingga tadi Bapak sampaikan aliran-aliran baru, bahkan agama baru bisa jadi masuk ke Indonesia dan bisa jadi diterima dengan tangan terbuka gitu. Apa yang menjadi tantangan yang penting dalam proses memfilter ya? Apalagi kalau kita bicara Papua, seringkali kita melihat ini sebagai salah satu daerah yang tertinggal, sehingga pemerintah pada masa era Pak Jokowi juga mendorong kemajuan di sana. Tapi saya rasa ini satu tantangan yang nyata ya. Bagaimana cara memfilternya Pak? Kalau di Pulau Jawa mungkin sudah begitu banyak model dan organisasi, tapi kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana mendeteksi gitu. Kalau kita bicara pada konteks koordinasi antar jajaran seperti apa Pak? Iya, kalau di Papua saya lihat yang bagus itu sinergi dari pemerintah provinsi dan kota ya. Jadi selalu rutin diadakan Porkompinda ya. Jadi semua masyarakat itu diajak untuk dari jajaran pemerintah, masyarakat itu diajak berbicara untuk melihat problem-problem keumatan, kemasyarakatan yang terjadi. Bahkan ketika saya di sana itu wali kota Ben Hur Tomimanu atau BTM itu
sering mengadakan kopi morning ya. Kopi morning itu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat jika terjadi permasalahan-permasalahan, dan menurut saya sangat ini produktif ya. Itu dari dua kisah di Provinsi Papua dan di Kota Jayapura ya, seperti itu. Kita juga tidak bisa lepas tapi ya Pak, kalau kita bicara tentang kesejahteraan, berkaitan juga dengan konflik, tentu juga ada isu-isu keamanan yang selalu kita dengar beberapa tahun belakangan ini ya. Bagaimana Bapak melihat itu juga, dan bagaimana peran dari institusi negara dalam hal ini? Kalau kita belajar dari berbagai pendekatan di kepolisian, ada pendekatan deradikalisasi dalam kaitannya dengan isu-isu yang berhubungan dengan fanatisme agama. Kalau dalam pendekatan yang terjadi sekarang dengan masyarakat gitu, khususnya juga kelompok-kelompok bersenjata, seperti apa kira-kira penanganan yang Bapak lihat selama ini? Ya, Mas Arto, saya kira memang kita nggak bisa memungkiri bahwa sebenarnya sejak 1969 itu ada kelompok-kelompok di masyarakat Papua yang menghendaki untuk tidak menjadi bagian ya dari pemerintah Indonesia, dan itu mereka terus melakukan kampanye, kemudian internasionalisasi HAM untuk isu-isu Papua tersebut. Nah, saya kira memang problem itu adalah problem bagaimana cara mendefinisikan status politiknya ya. Tetapi itu hal yang mungkin perlu bahasan tersendiri ya, karena sangat kompleks dan mengandung narasi sejarah yang berbeda antara versi nasionalis Papua dan Indonesia. Tapi menurut saya pemerintah Indonesia belakangan ini sudah berani untuk mencoba melakukan pendekatan kesejahteraan ya, atau dialog ya, terutama sejak era Jokowi itu kan pendekatan kesejahteraan ya, membangun infrastruktur dan sebagainya. Ya, pendekatannya sangat harus multi ya Pak ya? Iya, harus multi ya. Harus multi, harus berhubungan juga dengan isu kesejahteraan, ya keamanan tentu saja, keamanan, pendidikan, agama. dan sebagainya. Bapak melihat peran itu dijalankan oleh masing-masing pihak hari ini dengan serius? Untuk beberapa derajat saya kira mereka berusaha untuk melakukan pendekatan multidimensi itu dengan baik, tetapi praktek-praktek di lapangan kan kadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan ya. Jadi saya pikir peran kalau tokoh agama di sana kadang lebih dihormati dari pemerintah, Mas. Pendeta itu, ustadz itu biasanya lebih dihormati mereka itu. Mereka kadang bisa berdialog dengan pihak-pihak yang berseberangan ini, negosiasi ya. Bisa menegosiasikan itu ya. Dan mereka juga bisa sebagai jembatan ya, jembatan dialog dengan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, bahkan yang dengan pemerintah. Jadi peran mereka ini sangat signifikan ya, penting di dalam mencari jalan-jalan katalis untuk perdamaian. Tapi secara umum masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai ya, perdamaian, karena mereka dari segi filosofinya, dari segi agamanya, kearifan lokal itu selalu ujung-ujungnya itu perdamaian, Mas Arto, seperti itu. Terakhir, sebagai Papua rambut lurus ya Pak. Iya benar. Apa harapan yang Bapak ingin lihat, katakanlah 5 tahun yang lalu Bapak kembali, Bapak melihat sekarang sudah masuk ke 2026 ya. Apa yang Bapak harapkan melihat tentang konflik lah, kesejahteraan lah, dinamika sosial yang hari ini juga terus terjadi? Ya, saya memang orang sering mengatakan kamu ini orang Papua apa bukan karena rambut lurus, tapi saya bilang saya memiliki hati Papua ya. Karena saya dari kecil itu saya bisa menangkap denyut nadi ya orang-orang Papua, kemudian mengajar juga saya banyak lama 7 tahun saya mengajar mahasiswa-mahasiswa dari Pegunungan Tengah yang senang berdemo itu. Saya kira harapan saya sebagai seorang yang hatinya memang selalu terpaut ya dengan Papua. Riset saya juga S3 tentang Papua, dan saya punya banyak saudara yang masih tinggal di sana, banyak
teman-teman pendeta, teman-teman ustadz yang masih hidup di sana. Saya hanya menginginkan bahwa Papua ini memang benar-benar bisa menjadi Papua tanah damai. Papua yang bisa yang kalau merujuk ke lagunya Frankie Sahilatua itu, Papua ini kan sekeping surga yang jatuh ke bumi, Mas Arto. Jadi bagaimana memang Papua itu bisa mendamaikan ya, memberikan kedamaian bagi orang-orang yang hidup di sana dari suku manapun, dari latar agama manapun, mereka bisa bersatu dalam honai yang bernama Indonesia Raya ya, seperti itu. Ya, ya. Pak Ridwan percaya pendidikan adalah salah satu solusi terbaik dalam membangun Papua masa depan? Ya, saya kira pendidikan itu kan liberating ya, atau freedom. Pendidikan itu kan adalah kebebasan ya, kemerdekaan. Jadi saya melihat banyak orang-orang Papua ini yang ketika mereka memperoleh pendidikan yang baik, mereka memiliki istilahnya wawasan yang baik tentang bagaimana membangun Papua tersebut ya. Saya punya bapak angkat orang Papua ya, salah seorang pendeta, beliau bernama Herman Saud, pendeta Herman Saud. Jadi dia mengatakan bahwa kemerdekaan itu bagi orang Papua tidak harus dengan berganti warga negara ya, dengan mendirikan negara baru. Kemerdekaan orang Papua itu semestinya kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari kebodohan ya. Dan saya percaya dengan pendidikan, dengan memberikan layanan kesehatan, maka mungkin cepat atau lambat warga yang mungkin sampai saat ini masih berseberangan dengan pemerintah Indonesia akhirnya bisa kembali ya. Kemudian sama-sama bekerja, berkarya untuk kebaikan dan kehidupan masyarakat Papua ya. Ya. Ini solusi dan harapan langsung nyata dari anak Papua. Ya, seperti itu. Dan sebenarnya kalau di sana bukan Pak ya, panggil kakak. Pace. Pace. Saya dipanggil Pace. Pace, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita dan terima kasih banyak sudah kita mendoakan Mas Arto ya. Ya, sama-sama. Demikian diskusi dan bincang-bincang kita hari ini tentang Papua, tantangan dan dinamika sosial yang ada di dalamnya. Ini perlu kita pahami agar kita semua masyarakat Indonesia mengambil peran yang sama dalam mensejahterakan bangsa ini dalam berbagai bentuk dan cara, termasuk hal ini pendidikan dan tayangan-tayangan seperti ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.